Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Apriani dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2109104. Di sini saya akan mendongeng tentang cerita Si Kancil dan Gajah. Pada suatu pagi, Kancil berjalan dan langit tiba-tiba mendung. Di suatu pagi, si Kancil berjalan melewati hutan seperti biasanya. Ia sesekali berhenti memakai rumput-rumput hijau yang dilewati sepanjang perjalanan. Kancil sendiri merupakan binatang yang terkenal gesit dan lincah, sehingga ia dapat bergerak dengan cepat. Belum lama, Kancil berkeliling hutan, tiba-tiba langit mendadak mendung. Langit terlihat sangat gelap gulita, disertai angin kencang, serta kilat juga halilintar mengubah langit terlihat lebih suram. Kancil pun segera menyadari hal tersebut. Wah, sepertinya akan terjadi badai. Aku harus segera pulang, kata Kancil dalam hatinya. Kancil segera berlari dengan kencang. Untung saja ia gesit dan lincah, sehingga Kancil dapat melompati semak, batu, juga ranting pohon yang menghalangi jalannya. Namun, ketika Kancil melempati sebuah ranting pohon yang melintang, ia terperosok ke dalam sebuah lubang. Gerusak, terdengar suara tubuh si Kancil terperosok dan terjatuh ke dalam lubang. Kancil terjatuh, kebetulan gajah lewat dan melihatnya. Ternyata si Kancil terjatuh dalam sebuah lubang jebakan. Mungkin itu perangkat yang dibuat para pemburu untuk menangkap hewan buruannya. Melihat situasi yang ia hadapi, Kancil tidak habiskan akal. Dengan susah payah, Kancil berusaha keluar, tapi sayang sekali ia tidak berhasil. Lubang tersebut sebenarnya terlalu dalam untuk tubuh Kancil yang kecil. Setelah mengerahkan semua tenaga dan akalnya, akhirnya si Kancil menyerah karena kelelahan. Ketika si Kancil sedang beristirahat, gajah datang dan menengok dalam lubang. Wah, kasihan betul. Si Kancil yang terkenal banyak akal dan pandai menghindar, kini terlihat tak berdaya, terjebak dalam lubang. Hahaha, kata gajah dengan nada mengejek. Ide cerdik Kancil mengelabui gajah. Kancil awalnya geram mendengar ejekan gajah. Namun tidak lama ia memiliki ide untuk membalas tingkah laku buruk gajah. Siapa bilang kau terjebak, kata si Kancil membalas perkataan si gajah. Namun ini masih mau berkelit rupanya. Sudah jelas-jelas kamu terjebak dalam lubang dan tak bisa keluar kan? Kasihan sekali kamu, Cil, ucap gajah sembari tetap mengejek Kancil. Gajah, sebenarnya aku yang harusnya kasihan sama kamu, kata si Kancil mulai membuat muslihat. Kasihan pada aku? Emang aku kenapa? Aku baik-baik saja, jawab heran si gajah. Begini sebenarnya ini kabar rahasia yang hanya diketahui oleh hewan-hewan terpilih saja, sambung Kancil. Kabar rahasia apa maksudmu, Cil? Kau mau mencoba menipuku kan? Gajah mulai bimbang. Kamu mau percaya atau tidak itu terserah kamu. Tapi karena aku masih menganggapmu sebagai sahabat, dengan sukarela aku akan memberitahukan rahasia ini padamu, kata Kancil berlagak cuek. Begini, apa kamu tahu?
bahwa sebenarnya hari ini langit akan runtuh loh. Makanya aku bersembunyi di lubang ini, kata Kancil. Hah? Langit akan runtuh? Jangan bercanda kamu, Cil, jawab gajah dengan kaget. Jangan keras-keras, nanti ada yang mendengarnya. Coba kamu lihat langit itu. Sepertinya sebentar lagi sudah akan runtuh. Kalau kau ingin selamat juga, cepat masuk ke lubang ini bersamaku. Lubang ini masih muat kalau cuma untuk kita berdua, bujuk si Kancil. Gajah pun segera melihat ke arah langit. Terlihat awan hitam yang bergumpal-gumpal dan kilat yang menyambar-nyambar. Mungkin benar kata Kancil, langit benar-benar akan runtuh, pikir gajah dengan wajah pucat karena ketakutan. Tanpa pikir panjang, gajah pun langsung melompat ke dalam lubang bersama si Kancil. Gajah pun akhirnya masuk ke dalam lubang, termakan ucapan si Kancil. Di dalam lubang, gajah menggigil ketakutan. Ia menutup mata dengan kedua telinganya yang lebar. Mata Kancil hanya bisa tertawa geli melihat tingkah gajah. Hahaha, ucap Kancil. Gajah yang badannya besar namun otaknya kecil hingga mudah ditipu. Setelah beberapa lama menunggu dalam lubang, langit yang tadinya gelap kembali terang. Ternyata hujan badai pun tak jadi turun. Melihat situasi yang aman, Kancil pun memanggil gajah. Hai gajah, bolehkah aku naik ke punggungmu agar aku bisa keluar untuk memantau situasi? Apakah langit menjadi runtuh hari ini atau tidak? Nanti jika keadaannya aman, aku memberitahumu, kata si Kancil. Terserah saja kau, Cil. Aku tak mau ke atas. Aku merasa lebih aman di sini, jawab gajah. Sembari tetap menutup mata dengan telinganya, tanpa menunggu aba-aba, Kancil pun langsung melompat ke punggung gajah lalu melompat keluar dari lubang. Kancil merasa lega, akhirnya ia bisa keluar dari lubang itu. Tidak lupa, ia pun kembali berteriak pada gajah. Hai gajah, ternyata langitnya tak jadi runtuh hari ini. Kau boleh keluar sekarang. Di luar sudah aman, teriak Kancil. Mendengar teriakan si Kancil, gajah pun mulai membuka mata dan melihat langit yang kembali cerah. Setelah yakin situasi memang aman, gajah pun segera keluar. Dengan tubuhnya yang tinggi dan besar, bukan hal sulit baginya untuk keluar dari lubang itu. Setelah melihat gajah berhasil keluar dari lubang, Kancil pun lalu pergi meneruskan perjalanannya. Sepanjang jalan, Kancil tertawa sendiri karena geli dengan gajah yang dengan mudah bisa ia tipu. Nah, dari cerita Kancil dan gajah, kita mendapatkan pesan moralnya. Ternyata gajah tetap kalah ya oleh kecerdikan si Kancil. Meskipun ia bertubuh besar, namun tidak ada apa-apanya jika ia tidak menggunakan kecerdasannya. Itulah salah satu nilai yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tersebut. Ketika kita dihadapkan dengan masalah atau orang lain, ada baiknya si kecil selalu menggunakan kecerdikannya agar ia tidak mudah tertipu atau dibohongi oleh orang lain. Mengatasi masalah dengan cerdas dapat membuat masalah tidak terasa berat, malah terasa ringan dan mudah. Si kecil juga bisa belajar dari sikap si Kancil yang tidak membalas ejekan gajah dengan amarah dan emosi. Membalas ucapan buruk dengan ucapan buruk lainnya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Ketika dihina dan direndahkan, sebaiknya kita tidak perlu terpancing atau menghiraukan ucapan tersebut. Itu dia kisah dongeng Kancil dan Gajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.